Keutamaan sholawat ini sangat masyhur. Allah sendiri memuliakan Rasulullah di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuknya dan ucapkanlah salam dengan sebenar-benarnya salam. Bayangkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, bersolawat untuk Rasulullah, apalah kita yang hanya sebutir pasir di tepi pantai ini tidak mau bersolawat kepada Rasulullah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Bayangkan 1 kali solawat dibalas 10 rahmat. Rahmat yang menenangkan hati, rahmat yang memudahkan urusan, rahmat yang akan membuka pintu-pintu kebaikan yang tidak pernah kita duga-duga. Di dalam riwayat yang lain diterangkan bahwa memperbanyak membaca solawat menjadi sebab dicatatnya kita sebagai hamba yang terbebas dari kemunafikan dan juga dari api neraka. Bahkan kelak di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang mulia dari kalangan para anbiya, para nabi, para wali Allah, para kekasih Allah. Ini bukan omong kosong. Para ulama kita menegaskan bahwa sholawat menghidupkan cinta. Sholawat menumbuhkan ittiba', mengikuti Rasulullah, dan ittiba' melahirkan keselamatan. Masya Allah, betapa besarnya fadilah sholawat. Sederhana tapi berbuah sangat besar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita renungkan dialog yang masyhur antara Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dengan Rasulullah. Suatu ketika Ubay bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapa banyak waktuku yang sebaiknya kugunakan untuk bersolawat kepadamu?" Rasulullah kemudian menjawab, "Terserah kamu, wahai Ubay." Ubay kemudian berkata, "Apakah 1/4 waktuku cukup ya Rasulullah?" Maka Nabi bersabda, "Terserah, namun jika engkau menambah, itu lebih baik." Artinya, jika lebih banyak dari 1/4 waktu kita dalam sehari semalam, maka itu jauh lebih baik untuk bersolawat kepada Rasulullah. Ubay kemudian berkata, "Ya Rasulullah, kalau begitu setengahnya aku akan bersolawat kepadamu dengan setengah dari waktuku." Kemudian Rasulullah bersabda, "Terserah wahai Ubay, akan tetapi jika engkau menambahnya, itu lebih baik." Ubay kemudian berkata, "Ya Rasulullah, kalau begitu seluruh waktuku akan kujadikan untuk bersolawat kepadamu." Rasulullah kemudian bersabda, "Jika demikian wahai Ubay, niscaya semua keperluanmu akan dicukupkan oleh Allah dan semua dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pelajarannya jelas, semakin besar porsi solawat di dalam hidup kita, maka semakin besar kecukupan dari Allah dalam urusan kita, baik itu urusan lahir maupun urusan batin. Artinya apa? Siapapun yang memfokuskan hati kepada Allah, siapapun yang memperbanyak membaca solawat, Allah akan membebaskan dirinya dari kesusahan, Allah akan mengampuninya dari dosa-dosanya. Ini selaras dengan sunatullah, bahwa hati yang sibuk bersolawat akan menjadi lebih tenang. Langkah hidupnya akan lebih tertata dan keputusan yang diambilnya akan lebih jernih. Banyak orang mengeluh, hidup serba buntu, masalah tak habis-habisnya, solusi tidak datang-datang, doa tidak kunjung dikabulkan. Coba jadikan sholawat sebagai amalan rutin setiap hari, bukan hanya amalan musiman, apalagi amalan ketika mendapat musibah saja. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah inspiratif yang dinukil dari almarhum Kiai Fahrozi Ishak. Beliau bercerita tentang seorang pemuda yang hidupnya serba sulit. Kemudian ia dan istrinya memutuskan untuk mengaji. Mengapa harus mengaji? Karena mereka yakin bahwa beban hidup mereka akan ringan ketika ditanggung bersama Allah. Gurunya kemudian berpesan, barang siapa memperbanyak membaca sholawat, Allah akan menghilangkan kesusahan hidupnya. Pesan ini menancap kuat di dalam hati mereka. Kemudian mereka memulai dari yang mereka bisa, bukan dari yang paling sempurna. Inilah kunci dari istiqomah. Pelan tetapi terus menerus. Baca saja setiap hari, Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Maka sejak saat itu, suami istri ini selalu bersolawat kapanpun dan dimanapun. Saat istrinya memasak, ia membaca solawat. Ketika mengadoni beras, mau memasak nasi, dia membaca solawat. Ketika menyiapkan sarapan, menyiapkan makan, ia membaca solawat. Ketika mereka dalam perjalanan, membaca solawat. Menunggu antrean, membaca solawat. Sebelum tidur, membaca solawat. Setiap saat dan setiap waktu mereka selalu membaca solawat. Akan tetapi, dalam hitungan hari ternyata solawat yang mereka baca tidak merubah apapun dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang sering orang rasakan, putus asa. Ya, putus asa karena menganggap solawatnya tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Jadi jangan sampai berpikiran seperti itu. Dan kepada kedua pasangan suami istri ini, godaan putus asa itu juga datang kepada mereka. Sang istri kemudian bertanya, "Mas, kita sudah bersolawat setiap hari. Kita sudah bersolawat setiap saat. Kok belum ada hasilnya?" Sang suami kemudian menenangkan, "Sabar sayang, istiqomah itu maraton, bukan sprint. Allah melihat proses kita. Allah melihat kebiasaan kita sehari-hari." Keteguhan di fase ini kemudian menentukan banyak orang yang berhenti bukan karena sulit, tetapi karena terburu-buru ingin melihat hasil dari prosesnya. Hingga kemudian pada suatu hari, ada kabar dari istana bahwa mahkota sang raja hilang. Raja kemudian mengumumkan, "Siapa yang menemukan mahkotaku akan kuberi hadiah yang besar." Mendengar pengumuman itu, sang pemuda nekat mendaftar. Di depan sang raja dan para punggawa istana, sang pemuda itu kemudian berjanji bahwa 7 hari lagi ia akan menemukan siapa pelaku dari pencurian mahkota raja. Bahkan ia berjanji akan mengembalikan mahkota raja yang hilang itu dalam waktu 7 hari. Namun sang pemuda ini mengajukan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya setiap hari harus dikirim makanan ke rumahnya sesuai dengan jumlah hari. Hari pertama dikirimi 1 porsi makanan. Hari kedua dikirimi 2 porsi makanan. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh dikirimi sesuai dengan jumlah hari itu. Syaratnya sangat sederhana, akan tetapi menyelamatkan keluarga kecilnya dari kelaparan. Raja menyetujui syarat itu. Akan tetapi raja juga menyampaikan syarat kepada sang pemuda. Syaratnya apa? Apabila sang pemuda ini gagal, dalam artian dia tidak menemukan mahkota dan tidak bisa menemukan siapa pencurinya, maka taruhannya besar. Yaitu apa? Pemuda itu akan dimasukkan ke dalam penjara kerajaan. Akan tetapi pemuda itu menganggap ini adalah sebuah short terapi. Jadi terapi jangka pendek. Yang penting dalam waktu 7 hari ini istri dan anaknya di rumah bisa makan. Jadi dia niatkan ikhtiar ini sebagai wujud dari memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Meskipun resikonya pun sangat besar. Karena jika dia sampai gagal, maka dia akan masuk ke dalam penjara kerajaan. Akhirnya keberanian sang pemuda ini sampai ke telinga para gerombolan pencuri. Sang pemimpin dari pencuri itu mengirimkan mata-mata. Ajaibnya, setiap kali mereka datang, si pemuda ini dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, seolah-olah mengetahui jumlah mereka. Sang pemuda itu selalu memberi pesan kepada istrinya, "Istriku, nanti akan datang 3 orang." Dan apa yang dikatakan sang suami itu benar. Ternyata hari itu datang 3 orang ke rumah mereka. Dan besoknya sang suami lagi berkata, "Besok akan datang 4 orang." Dan betul, pas hari itu datang 4 orang ke rumah mereka. Dan seterusnya sampai hari ke-7, pemuda ini berhasil menebak berapa orang yang akan datang ke rumah mereka. Inilah yang disebut sebagai ilham. Ilham itu ketenangan dan kejernihan pikiran yang Allah berikan kepada hati yang dekat dengan Allah dan hati yang sering berzikir. Dan pada hari ke-7, pemimpin pencuri itu datang sendiri ke rumah si pemuda tadi. Nyalinya ciut, dia takut. Kemudian dia mengaku bahwa dia yang mencuri mahkota raja. Kemudian dia memohon maaf dan bersedia mengembalikan mahkota itu. Sang pemuda kemudian menyerahkan mahkota kepada raja.
dan akhirnya dia mendapatkan hadiah yang sangat besar. Masya Allah, walhamdulillah, wallahu akbar. Rizkinya lapang. Namun setelah kejadian itu, sang pemuda tidak berhenti bersolawat. Ia tetap menjadikan solawat sebagai ritme kehidupannya. Sebab bagi orang beriman, rizki bukan alasan berhenti dari zikir, justru alasan menambah rasa syukur. Setelah kejadian itu, sang pemuda ini menjadi tenar. Dia terkenal ke seluruh penjuru negeri. Suatu ketika pemuda ini diundang untuk khutbah Jumat. Padahal ia merasa tidak mampu untuk berpidato. Saat masuk ke dalam masjid, ternyata masjidnya sangat besar. Jamaahnya full sampai ke teras masjid. Para jamaah menyambut pemuda ini dengan ta'zim. Mereka tampak sangat menghormati sang pemuda. Akhirnya ketika waktu khutbah tiba, sang pemuda naik ke atas mimbar. Hatinya hanya bersolawat, karena memang amalan itu yang sering dia lakukan setiap hari. Ketika dia mulai berbicara, pemuda itu berbicara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon beri jalan di bagian tengah barisan. Tolong bagian tengah dari shaf Jumat ini dikosongkan. Maka dalam hitungan waktu 2 detik, lorong terbentuk dalam shaf-shaf sholat Jumat. Jadi membelah barisan sholat Jumatnya, membentuk satu lorong kecil, membentuk satu jalan kecil. Dan setelah mengucapkan salam, pemuda itu permisi untuk keluar. Bukan karena lari dari amanah, akan tetapi dia berlaku jujur. Dia menyadari bahwa dirinya bukan orang yang pandai khutbah. Bahkan dia menyadari bahwa dia tidak bisa khutbah Jumat. Melihat fenomena sang pemuda ini keluar dari masjid, para jamaah ikut bergerak. Mereka mengikuti pemuda ini keluar dari masjid. Mereka berhamburan keluar. Nah, ternyata kejadian ini membuat orang-orang semakin memberikan penilaian bahwa pemuda ini adalah sosok pemuda yang tawadhu, pemuda yang tidak mau menunjukkan kemampuannya di depan orang banyak. Masya Allah, Allahu Akbar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah kisah yang dinukil dari almarhum Kiai Fahrozi Ishak. Kisah ini kisah yang ringan, tetapi maknanya sangat dalam. Jadi maknanya apa? Kita harus istiqomah dalam membaca sholawat supaya memancing pertolongan Allah dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Dari perut yang kosong menjadi meja makan yang terisi. Dari ancaman hukuman menjadi anugerah yang besar. Dari panggung yang mencekam menjadi pelajaran tentang kerendah hatian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita hadiahkan Al-Fatihah untuk guru-guru kita, untuk ustadz-ustadz kita, untuk kiai kita, untuk diri kita sendiri, untuk keturunan kita sendiri. Semoga kita semua diampuni dosanya oleh Allah. Semoga guru-guru kita dilapangkan kuburnya. Semoga kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta anak keturunan kita sampai yaumil qiyamah.